pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang manusia ya. Kita akan mengkaji diri kita sendiri, kita akan mengenali diri kita sendiri, dan nanti setelah kita mengenali diri kita sendiri, kita akan tahu bahwa status kita, posisi kita termasuk orang yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, nanti kita akan semakin yakin bahwa kita itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang istimewa, baik di dunia maupun kelak di akhirat, karena mulia kita di dunia karena kita membawa iman, mulia di akhirat karena iman kita bisa terjaga, dan akhirnya kita ditempatkan di posisi yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kita ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi prakteknya kita ini sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang membuat jauh itu bukan jarak, tapi karena ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan terhadap dunia. Kadang kita itu diliputi oleh nafsu-nafsu, yang mana nafsu-nafsu itu akhirnya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah kita itu rasanya itu kering kerontang. Kita memang sholat, kita memang puasa, kita memang haji, tapi rasanya kering. Gimana? Kita ibarat ada masakan yang kelihatannya itu enak, tapi ternyata rasanya itu sepo. Nah, nggak tahu sepo itu bahasa Jawa itu. Rasanya itu tidak ada, tidak ada. Ada makanan yang ingin kita rasakan, oh ternyata kok seperti ini ya. Ibadah kita sama. Berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam ramuan, cara meramu bumbu-bumbu yang ada. Begitu juga hati kita. Hati kita itu kadang kita berada di masjid, fisik kita di masjid, hati kita di masjid, tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Berarti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu yang disebut dengan nafsu, nafsu ya, nafsu macam-macam ya, merakam nafsu. Nanti kalau satu persatu nafsu kita bisa kita kalahkan, kita bisa kita robohkan, seperti takabur kita hilangkan, kemudian riak kita hilangkan, hasud kita hilangkan. Lama-kelamaan ya penyakit satu persatu hilang dari diri kita akan berasa nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau bumbunya itu full, bagus, kemudian rasa makanan itu akan terasa nikmat. Dan mudah-mudahan hari ini kita akan mudah-mudahan ya hari ini yang akan kita kaji adalah tentang manusia, yaitu kita akan membahas diri kita sendiri. Mudah-mudahan setelah itu kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Ibnu Athaillah Iskandari, ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi. Ya. Ja'alaka, Allah telah menjadikan engkau wahai manusia fil alami, di dalam alam semesta ini, yaitu alam al-mutawassit, alam pertengahan. Di mana letak alam pertengahan? Baina mulkihi wa malakutihi. Jadi manusia secara zahir dan batin, manusia itu kan ada dua ya, software, hardware dan software. Nah, posisi manusia itu letaknya di alam mutawasit. Ya. Baik manusia secara software dan hardware. Kalau hardware kita adalah tubuh kita ini ya, ada mata, ada hidung, masing-masing itu punya kenikmatan.
Bagaimana cara hidung menikmati, ya menikmati itu seperti apa, menikmati parfum yang paling enak, paling disukai, begitu juga menghirup udara yang segar, menghirup, udara yang fresh, itu kenikmatan hidung. Mata juga demikian, memandang sesuatu yang sangat menyenangkan, itu berarti hardware. Kemudian telinga mendengarkan sesuatu yang sangat menyenangkan, ya. Tangan juga seperti itu. Tangan ini apa yang kita lakukan? Kaki juga seperti itu. Bahkan kemaluan pun itu masih dalam bentuk soft hardware. Itu ada kenikmatan. Masing-masing itu punya kenikmatan. Nah, ja'alaka Allah telah menjadikan kalian fil alamil mutawasid di alam yang pertengahan. Baina mulkihi di antara kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mulki itu alam nyata. Nah, ini alam semesta itu alam nyata. Wa malakutihi dan alam gaib Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyu'allimaka jalala qadrika baina makhluqati, untuk memperlihatkan, untuk mengajarkan kepada kalian tentang keagungan posisi manusia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita itu harus mengenal, supaya kita itu ada bedanya dengan hewan, dengan tumbuhan, ya. Kemudian dengan malaikat, dengan setan, jin, iblis. Jadi manusia itu secara zahir dan batin itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengenalkan diri kita supaya kita itu tahu bahwa kita itu adalah liyu'allimaka jalala qadrika baina makhluqatihi, supaya kita ini tahu, supaya manusia itu mengerti keagungan dirinya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata ada yang kurang ya tulisannya, ada yang kurang. Wa annaka jauharatun, dan sesungguhnya engkau manusia, manusia ini jauharah itu permata. Ini Arabnya kurang ya. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau wahai manusia itu jauharatun, ya, bagaikan mutiara. Jauharah itu mutiara, tantawi alaika asdafa muqawwanatihi, ya, tantawi alaika asdafu muqawwanatihi, ya. Kita ini manusia diibaratkan apa? Mutiara-mutiara yang sangat indah. Jauharatun tantawi alaika asdafu muqawwanatihi, yang mana ya tersembunyi di dalamnya tirai-tirai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi manusia itu posisinya itu sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu terdiri dari software dan hardware. Nah, software dan hardware itu diibaratkan atau diilustrasikan dengan mulkihi, sementara software itu diilustrasikan dengan malakut. Nah, ini penjelasan dari apa namanya makalah yang ke 240. Nah, untuk memperjelas posisi atau memperjelas penjelasan-penjelasan yang sudah saya rangkum, mungkin kita bisa melihat satu persatu supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana satu persatu kalimat yang ada dalam tulisan ini kita bisa memahaminya. Kita bisa melanjutkan. Silakan. Nah, posisi manusia ya, ini alam mulki ya, alam mulki ini yang kita sebut tadi itu hardware. Kemudian alam malakut itu yang saya sebut dengan software. Jadi manusia itu di antara ya dua alam. Maka manusia itu posisinya di tengah. Ya, manusia itu posisinya itu di tengah. Ini ya sebut dengan manusia posisinya di tengah antara software antara software dan hardware. Hardware itu yang kita sebut dengan malakut, mulki. Kemudian software itu disebut dengan malakut.
Alam mulki itu kita sebut dengan zahir, malakut itu namanya batin. Alam mulki juga disebut dengan eh, yang nampak, malakut itu yang tidak nampak. Alam mulki yaitu alam nyata ini, sementara malakut itu alam gaib yang tidak nampak. Jadi manusia itu ya di alam pertengahan. Nah, itu posisi manusia. Jadi kalau kita ini berada di manusia, berada di antara dua, baina mulkihi wa malakutihi. Sehingga manusia itu punya fisik, secara fisik itu punya kebutuhan apa? Makan, minum, menikah, kemudian pingin terkenal, pingin kaya, pingin hebat, itu karena kebutuhan secara fisik. Nah, secara batin manusia itu juga pingin tentram hatinya, pingin tenang jiwanya, pingin menikmati kesendirian, pingin melaksanakan sholat, pingin berzikir. Itu memang manusia itu karena di alam malakut juga. Nah, kalau alam mulki itu terbatas. Manusia itu punya usia paling sekitar 70, 80, sampai 90. Nah, sementara malakut manusia itu, rohaninya itu tidak terbatas. Bahkan hati manusia, rohani manusia itu ketika masih di dunia itu tetap membutuhkan siraman rohani, bahkan ketika mati pun tetap membutuhkan siraman. Bahkan kelak di akhirat pun juga tetap membutuhkan. Sehingga manusia itu kadang di antara dua ini, manusia itu lebih suka menghidupkan fisiknya, berarti manusia itu fokus pada penampilan, cara berbusananya, cara penampilan wajahnya, tangannya, uh, tangannya dihias, kakinya dihias, semuanya. Lupa bahwa rohaninya itu juga memerlukan. Nah, ada sebaliknya orang yang tidak perhatian terhadap fisiknya. Dia lebih suka pada perhatian pada rohaninya, yang dirawat itu hatinya, bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana hatinya itu bisa bersyukur, bagaimana hatinya itu bisa ridho, bagaimana hatinya itu bisa menerima segala sesuatu ujian yang menimpa dirinya, bagaimana hatinya itu bisa menghindari dari perkara-perkara takabur, riya, dan sebagainya. Nah, kita ini seperti apa? Mari kita lihat berikutnya. Alam mulki, yang disebut dengan alam mulki yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah alam nyata, di mana materi manusia adalah secara fisik, hardware, terdiri dari organ tubuh seperti tangan, kaki, kepala, wajah, dan semuanya organ tubuh. Nah, karena manusia itu terdiri dari fisik, ketika organ tubuh manusia sakit seperti asam urat, nah ini darah tinggi, kena jantung, kena paru-paru, memerlukan obat penyembuh. Nah, kalau obat penyembuh apa? Ya, namanya obat penyembuh bisa berbagai jenis obat. Juga memerlukan arahan-arahan dari seorang dokter bagaimana cara hidup yang sehat. Karena fisik, ya fisik manusia seperti itu. Jadi nggak bisa manusia itu hidup tanpa panduan panduan hidup sehat, itu nggak bisa. Tetap fisik itu harus ada yang mengarahkan. Kalau sakit ya ke rumah sakit. Ya, kalau misalkan kurang sehat ya konsultasinya ke dokter. Sakit apa? Sakit mata. Berarti harus tahu obat mata itu apa. Ini karena apa? Ini namanya alam mulki, alam nyata. Jadi obatnya juga nyata. Hasil karya, misalkan hasil penelitian ilmiah. Kalau obat ini ya, kalau obat ini untuk sakit ini, obat ini untuk sakit ini, asam urat minum ini, ya darah tinggi minum ini, itu nyata karena terbukti secara ilmiah. Nah, kalau rohani nggak bisa dibuktikan. Misalkan sakit kok diobati dengan baca Al-Fatihah, nggak bisa dibuktikan, tapi sembuh. Nah, ini kan nggak bisa. Maka kita
Yang diobati itu sebenarnya rohani kita, sehingga kalau rohani itu ada cahaya yang masuk, nanti dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan, ketentraman batin sehingga Allah sembuhkan. Nah, itu masuk pada kategori malakut, ya, malakut. Kita lanjutkan. Alam malakut, ya. Alam malakut yang dimaksud dalam keterangan Ibnu Athaillah adalah alam gaib yang tidak nyata. Di mana manusia memiliki hati, ya, maksud itu kalau manusia itu memiliki hati software yang tidak bisa terlihat gerakannya oleh panca indera manusia. Sampai ada sebuah pepatah, dalamnya lautan bisa diukur, sementara dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Nggak bisa kita melihat orang yang tersenyum di hadapan kita, oh ternyata senyuman itu untuk menutupi luka hatinya. Ya, nggak bisa, karena apa? Senyuman itu, ya, itu fisik, tapi kadang senyuman itu untuk menutupi perasaan batinnya. Kita tidak tahu batinnya seperti apa. Bisa jadi batinnya itu sedang benci, batinnya itu sedang bahagia, nggak bisa tahu. Orang yang kelihatannya dekat dengan kita, itu bisa jadi orang itu sedang menutupi keburukannya. Kita tidak tahu. Makanya hati manusia atau software manusia itu disebut dengan alam malakut. Nah, itu tidak tahu. Nah, manusia itu punya dua, secara fisik dan secara non-fisik, secara hardware dan hardware. Fisiknya itu sudah jelas kita ini, kemudian softwarenya itu hati kita itu. Nah, hati kita itu tidak terlihat. Karena tidak terlihat, maka manusia itu kadang menyimpan beragam atau jutaan kisah dan cerita yang tidak bisa diungkap oleh manusia itu sendiri. Hati manusia ketika sedang sakit memerlukan obat seperti zikir, baca Al-Quran, sholat 5 waktu, sholat malam, sholat duha, ya, sholat-sholat yang lainnya, itu bisa mengobati hati. Begitu juga dengan gerakan hati juga harus ada yang menuntun agar mudah sampai kepada tujuannya, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Soalnya hati kalau tidak dituntun itu bisa belakrak, ya. Belakrak itu apa ya? Jalan yang tidak tahu arah. Nah, kelihatannya benar tapi ternyata tersesat. Seperti orang memahami, ya, memahami sebuah teks Al-Qur'an atau teks hadis. Ada satu hadis misalkan Rasulullah pernah mengatakan begini, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Karena tidak dituntun hatinya, kalau kita artikan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh manusia. Nah, itu kan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mana uqatil, makna membunuh kalau tidak diartikan dengan baik, oh berarti bisa membunuh sampai orang itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena dia itu tidak ada yang menuntun di dalam memahami teks itu, akhirnya membawa pisau atau membawa parang, bahkan membawa pistol atau membawa pedang untuk mendatangi orang-orang non-Islam agar mereka itu masuk Islam, dipaksa. Dan itu sering terjadi karena tidak ada yang menuntun rohaninya, intelektualnya di dalam memahami teks. Tapi kalau ada yang menuntun, oh maksudnya itu apa? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh. Oh ternyata membunuh itu bisa diartikan ya secara kontekstual apa? Untuk berargumentasi, misalkan ya, untuk menulis makalah, untuk membuat sebuah pernyataan di mana pernyataan-pernyataan itu akhirnya menjatuhkan argumentasi orang lain dan akhirnya itu membela Islam dengan cara seperti itu. Nah, karena apa? Karena pemahamannya itu. Sehingga akhirnya menjadi orang yang bijaksana dan hati sendiri itu harus ada yang nuntun, nggak bisa kalau nggak dituntun itu. Kita sekolah saja S1 ada yang nuntun, S2, S3 untuk menjadi seorang profesor, ya, apalagi manusia untuk menjadi seorang al-wasilin, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang nuntun. Hampir semua ulama-ulama yang top dan hebat itu punya guru. Imam Turmudi punya berguru kepada Imam Imam Bukhari. Imam Syafi'i yang top itu juga punya guru. Syekh Uyainah. Terus
Sahabat juga punya guru. Siapa gurunya sahabat Rasulullah SAW? Kita pun juga harus punya guru. Agar supaya pemahaman kita itu ada yang menuntun. Begitu juga hati kita. Itu manusia ya, kalau hatinya sakit itu ada obatnya. Obatnya apa? Obatnya ya zikir, baca Al-Quran, ya, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga hatinya menjadi tentram. Ya. Terus kita lanjut. Allah pun memuliakan manusia. Jadi manusia itu makhluk paling mulia. Baik secara software maupun hardware itu makhluk paling mulia. Laqad laqad karamna bani Adam. Sungguh di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan laqad dalam kajian linguistik ya. Kalau ada fiil atau kata kerja itu di depannya itu ada huruf qad. Itu qad artinya sungguh. Ya. Kemudian sebelum huruf qad itu ada lam. Laqad maka artinya sungguh benar-benar. Ada sungguh, ada benar-benar. Artinya apa? Untuk meyakinkan bahwasanya manusia itu betul-betul sangat mulia ya, betul-betul sangat mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan huruf laqad, sungguh benar-benar karomna, aku kata Allah memuliakan Bani Adam. Sungguh aku benar-benar memuliakan Bani Adam. Jadi kalau Allah saja itu memuliakan makhluknya seperti kita anak Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada orang yang kemudian menghina sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pantas. Allah saja itu memuliakan, bagaimana kita itu menghinakan? Walaqad ya, di sini laqad karamna bani Adam wa hamalahum. Sungguh ya, dan di sini sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut wa hamalahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Jadi manusia itu ada yang tinggal di daratan, ada yang tinggal di lautan. Wa razaqnahum. Ya. Allah juga yang berikan rezeki. Jadi jangan kemudian dia saya bantu makanya bisa makan. Allah yang berikan rezeki. Minat tayyibati, dari ya makanan-makanan yang baik ya. Kayak mereka rezeki dari yang baik-baik. Minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, kelebihan Allah berikan kelebihan ya, kata Allah kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk paling mulia yang Allah berikan keutamaan di antara makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Maka jangan sekali-kali menghina manusia. Orang manusia seperti ini, kok ada orang manusia seperti ini? Sudah jelek, bau, kemudian itu nggak bisa. Bisa jadi itu suatu saat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang ini kok ganteng, hebat. Bisa jadi suatu saat Allah remukkan orang itu menjadi orang yang hina-hina. Kita tidak tahu. Selama ada wujud manusia, maka kita muliakan dari suku apa saja dia. Itu termasuk masuk kategori walaqad karamna bani Adam. Terus kita lanjutkan. Ya, manusia makhluk paling istimewa. Buktinya apa? Buktinya manusia itu makhluk paling mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia dengan beragam nama sesuai dengan kondisi sosial. Seperti manusia itu disebut dengan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaq, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Kita sering mendengar manusia secara umum, berarti manusia itu tidak dilihat dari segi agamanya atau budayanya atau etisnya. Pokoknya seperti kita, walaupun hidungnya mancung, pesek, ya,
wajahnya ada yang gelap, ada yang terang, itu semuanya manusia. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia ya. Maka manusia itu kadang disebut dengan ya ayuhan nas. Nah, kemudian dalam ayat lain manusia itu kadang disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Kadang Allah menyebut manusia dengan al-insan. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut basyarun, ya, basyarun. Basyar itu artinya apa? Manusia. Kalau dikaji dari basyar, itu manusia yang selalu berkembang biak. Ya, basyarun, manusia. Artinya manusia, tapi dikaji dari ilmu biologi, manusia itu berkembang biak. Sehingga manusia itu faktanya pasti berkembang biak. Kalau ada orang tertarik kepada lawan jenisnya, berarti itu tidak sesuai dengan kodrat manusia. Makanya Islam larang. Kalau manusia dalam Al-Quran kan disebut dengan basyar, manusia, pasti berkembang biak. Kalau manusia tertarik kepada sesama jenis, berarti suatu saat akan memunahkan diri. Makanya diharamkan dan dosa besar. Itu dalam kajian ilmu biologi, manusia wajib berkembang biak. Tetapi tidak boleh manusia itu misalkan ya dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar, tapi diberikan cara sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu menikah. Kemudian manusia juga disebut dengan Bani Adam. Kita harus yakin bahwa kita ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jangan pernah terbesit dalam pikiran kita ini kita keturunan kera. Seperti teori Darwin. Kita ini keturunan manusia. Maka disebut dengan wahai Bani Adam, ya Bani Adam, wahai manusia keturunan Nabi Adam. Berarti ini kita masuk pada kajian sejarah historical, ya, sejarah bahwa kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan terakhir manusia itu kalau sudah menyatu dengan huruf Allah, itu disebut dengan Abdullah, maka manusia itu menjadi penghamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu diciptakan untuk menyembah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk paling mulia di antara makhluk-makhluk lain di alam semesta, baik dalam bentuknya, hardware-nya, kita bentuknya fi ahsanit taqwim, secara fisiknya luar biasa. Allah menyebut istilah ahsanit taqwim serta software, ya, batinnya, software itu batinnya. Ketika budi pekertinya mulia, mereka menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika manusia rusak, ya, diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang, bahkan lebih buruk. Kal an'am, mereka, kata Al-Qur'an, kal an'am, seperti binatang, bal adall, bahkan lebih parah dari binatang. Kalau binatang makan itu sedikit, ya, paling seganas-ganasnya. Harimau makan mungkin daging berapa kilo. Tapi kalau manusia, kalau minum bukan hanya air, bukan hanya telaga, bensin 1 pom bisa dihabiskan apa? Korupsi. Ya, mungkin manusia yang rusak itu bisa merusak alam semesta. Alam sawah bukan hanya 1, ratusan hektar dirusak. Segalak-galaknya harimau, segalak-galaknya hewan, kalian merusak itu berapa hektar. Tapi kalau manusia, lautan dibom langsung semua, jutaan manusia, jutaan ikan dan ekosistem habis. Apalagi kalau sudah jahat sampai itu naudzubillah. Makanya kalau manusia itu rusak, itu diibaratkan atau diilustrasikan seperti binatang.
bal adall, bahkan lebih rendah dari binatang manusia. Kemudian misalkan ya, manusia itu tertarik kepada lawan jenisnya, ya itu kalau diajarkan oleh Rasulullah itu akan menjadi mulia, tertarik kepada lawan jenisnya. Nah, kalau binatang ya, binatang itu kan tidak tahu ini lawan jenisnya ternyata induknya atau ibunya. Nah, manusia kalau sudah rusak, bukan merusak satu orang wanita, mungkin ratusan dirusak. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Insya Allah kita terhindar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Ini agak banyak ini. Semua diperuntukkan manusia. Jadi karena Allah itu memuliakan manusia, Allah ciptakan laut dan isinya itu untuk manusia. Allah ciptakan bumi dan isinya untuk manusia. Allah ciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk manusia. Allah ciptakan langit dan beserta isinya, lautan, pegunungan, hewan, tumbuhan hanya diperuntukkan untuk manusia. Semua hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Semua rerumputan, semua tumbuhan untuk manusia. Karena apa? Begitu Allah ciptakan manusia, kebutuhannya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah jangan sampai manusia hidup justru menjadi budak dari keinginannya sendiri, sehingga akhirnya lebih rendah dari makhluk yang lain. Nah, ini yang dimaksud di situ. Kita ini sudah tahu posisi kita mulia, kok masih mau menjadi makhluk yang rendah, makhluk yang tidak butuh pada tumbuhan. Justru kita itu orang-orang yang lebih rendah dari makhluk-makhluk yang lain. Insya Allah kita tahu diri bagaimana memuliakan diri kita. Lanjut. Unsur manusia, software alam malakut, hardware adalah alam mulki. Ini unsur manusia ya. Software, fisik, ya apa? Software itu non fisik, hati. Kemudian hardware adalah alam malakut, yaitu zahir. Dan kita hanya dua. Terus kita lanjutkan. Manusia antara hardware dan software. Manusia sering katakan sebagai miniatur dari seluruh alam semesta. Karena dalam diri manusia terdapat sifat-sifat malaikat seperti akal, makrifat, ibadah. Juga menyimpan sifat-sifat setan seperti menggoda, bermaksiat kepada Allah, memberontak, melampaui batas, tamak, sombong, amarah. Pada diri manusia tersimpan sifat-sifat tumbuhan mulia, mulai tumbuh ya, tumbuhan itu mulai tumbuh, kecil, besar, berkembang, berbuah, kemudian kering dan mati. Itu manusia. Manusia menyimpan sifat langit yang menyimpan segala rahasia dan cahaya-cahaya serta tempat berkumpulnya para malaikat. Jadi manusia itu kadang kalau sudah jahat itu seperti binatang, seperti harimau. Kadang manusia itu kalau serakah itu seperti monyet, semuanya ingin dikuasai. Manusia itu kalau waktunya itu amarah itu seperti setan. Semuanya itu hidupnya itu untuk kepentingan dirinya, serakah, tamak, sombong. Kadang manusia itu kalau seperti tumbuhan, dia itu pertama lahir, begitu lahir tumbuh, mulai berkembang, kemudian mulai remaja, kemudian manusia ketika sudah beranak seperti tumbuhan yang sedang berbuah. Setelah itu kemudian tua, ya kering, tubuhnya kering, akhirnya meninggal. Sama tumbuhan juga seperti itu. Nah, kalau kadang manusia itu menyimpan sifat-sifat malaikat, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah. Kalau ibadah itu kuat. Kalau ibadah kuat seperti malaikat, begitu diciptakan disuruh bersujud, maka selamanya bersujud. Nah, itu kadang manusia seperti itu. Manusia menyimpan ya, sifat langit yang menyimpan segala rahasia. Manusia dalam hatinya itu menyimpan rahasia-rahasia menjadi kanzun. Semua rahasia-rahasia itu kalau orang berilmu,
ilmu itu tersimpan di hatinya. Dan itu kalau diungkapkan dalam tulisan itu tidak akan bisa habis, bisa ratusan atau bisa berjilid-jilid karena menyimpan cahaya-cahaya. Sebagaimana langit menyimpan cahaya-cahaya, ada bintang-bintang, ada matahari, ada rembulan, semua di langit. Begitu juga manusia. Dan itu bagaimana kita bisa mengelola hati kita dengan sebaik-baiknya agar ya sifat-sifat seperti langit itu bisa nampak dalam kehidupan nyata. Mudah-mudahan ya software dan hardware yang melekat pada diri kita itu yang muncul yang baik, yang tidak baik itu bisa kita kendalikan. Kita lanjutkan. Dua sifat manusia, hardware dan software. Kita lanjut. Sudah. Nah, seringkali manusia itu fokus pada hardware. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Mereka orang yang memanjakan kenikmatan jasmani. Nah, ini kita apa bukan? Ya, nanti kita kenali diri kita sendiri. Memanjakan nafsunya, memanjakan birahinya, memanjakan fisiknya, memanjakan kenikmatan perutnya, lisannya, semuanya dimanjakan untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Maka orang yang seperti ini biasanya memilih makanan yang paling nikmat dan lezat, begitu juga minuman yang menyenangkan. Kadang tidak menyehatkan, tapi menyenangkan karena keinginannya itu nafsunya. Kemudian memanjakan birahinya, menikah berkali-kali untuk apa? Bukan untuk mengikuti sunnah Nabi, tapi mengikuti hawa nafsunya. Nggak puas dengan satu istri, menikah lagi. Bukan untuk menggunakan, ini kan sunnah, menikah lebih dari satu, itu bukan. Kalau lebih satu, dua, tiga, empat itu sunnah Nabi, tapi tujuannya untuk mengikuti Nabi sehingga semua istrinya itu dibahagiakan dan istri-istri yang dinikahinya adalah orang-orang yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Contohnya bagaimana? Rasulullah menikahi Saudah, ya, Saudah itu tua, usianya sudah 55 tahun. Tujuannya itu ternyata bukan hanya ingin membantu, ternyata anaknya juga yatim. Maka Nabi menikah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, untuk merawat anak yatim. Maka Nabi itu memilih Saudah binti Zam'ah. Berarti kalau orang ingin mengikuti sunnah Nabi, ya menikahlah dengan orang-orang yang kriterianya dicontohkan oleh Nabi. Bukan ganti-ganti, ternyata itu justru memanjakan birahinya. Ya, rumah harus enak, nyaman, bagus, ingin tenar, dan lain sebagainya. Sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, selalu memikirkan kenikmatan jasmaniah. Sehingga tidak pernah terbesit dalam benaknya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model seperti ini Allah menegaskan ibarat binatang bahkan lebih rendah. Karena apa? Fokusnya hanya itu. Loh, kalau kita ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merawat tubuh kita dengan baik, makanan yang kita makan makanan yang nikmat dan sehat. Kemudian tujuan makan kita agar kita nanti bisa bersujud, agar kita kuat, betah berdiri, ya, ketika sholat, betah membaca Al-Quran, karena ada tujuan. Makanya kalau kita belajar kitab Al-Hikam itu, kalau kita makan itu punya tujuan, makan pun bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kau berikan aku makan, mudah-mudahan kalau aku makan ini enak, makan ini nikmat, saya sehat, bisa beribadah kepada Allah. Maka ketika makan pun itu menjadi ibadah, maka makanan yang masuk dalam tubuh kita pun itu akhirnya menjadi ibadah juga. Karena Pak menjadi tenaga, dan tenaga itu bukan untuk maksiat, tenaga itu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Manusia fokus pada hati, pada software. Ini ada manusia itu yang fokusnya pada software. Mereka mampu mengalahkan jasmaniahnya sehingga fokus pada ruhaninya, hatinya. Mereka fokus pada ruhaniah seperti zikir, sholat, puasa, membaca Al-Quran, puasa, sehingga tidak peduli dengan jasmaninya.
Kalaupun mereka makan dan minum, mereka hanya ingin keberlangsungan hidup sehingga tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti ini kadang lebih mulia dari para malaikat karena sudah sampai pada tahapan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu untuk menjadi kekasih Allah itu sebenarnya mudah. Kalau kita membahas sebelumnya bagaimana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah diberikan nafsu. Kita ini harus tahu keinginan kita, nafsu kita. Akhirnya nafsu kita itu kita sapih ya. Kita hilangkan satu persatu. Kesombongan kita sudah kenal kita punya sombong, tapi bagaimana menghilangkan sombong? Meruntuhkan diri kita. Kita kenal riak, kita runtuhkan riak kita. Kita hasut, kita runtuhkan hasut kita. Sehingga penyakit-penyakit itu kita habisi, akhirnya kita mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini orang yang memfokuskan diri kepada hati. Orang yang seperti ini ya, kalau kita misalkan kita memang makan harus yang enak supaya apa? Kalau kita makan enak itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih ya Allah kau berikan saya makan enak. Itu berarti ikut seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu makannya itu nikmat. Makan nggak pernah makan yang nggak enak. Makan saja itu milih yang enak. Tapi beliau itu ketika sholat itu setiap hari, sholat witirnya satu rakaat. Dengan satu rakaat tapi hatam satu Al-Quran itu hatam. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau makan, milih yang nggak enak-enak. Karena dia itu punya pikiran kalau makan enak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita antara dua, antara Utsman bin Affan, makan yang enak juga tapi ibadah kita tetap jalan karena kita tatkala melihat makanan kita yakin ya Allah makanan ini bersumber dari Engkau, nanti menjadi tenaga saya juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita kembali pada makalah yang pertama pada kitab Al-Hikam, yaitu kita menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini tahu ya, tahu kadar kita, kadar dirinya sendiri, akhirnya bisa menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau jatuh pada maksiat dia itu segera bertobat. Ya, kalau mendapatkan nikmat dia itu segera bersyukur. Kalau mendapatkan ujian dia itu segera bersabar. Kalau dia itu bisa beribadah, dia yakin ibadah yang dikerjakan itu bukan prestasinya, tapi itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah punya ilmunya, sudah punya perangkat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun, membimbing kita, ya, mengenal diri kita, akhirnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu ya, dan kita kembalikan kepada Kang Hasan. Silakan. Ya, ya, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Luar biasa ya. Kita memahami manusia dari dimensi fisik, dimensi ruh, dimensi potensi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sempurna kita sebagai manusia dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kita kepada kita semuanya. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan tentu saja kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang sering mungkin terlambat hadir di dalam kajian Al-Hikam ini untuk besok ya, karena Al-Hikam ini adalah kajian luar biasa dan kita akan sudah masuk pada sesi-sesi akhir kajian Al-Hikam. Jadi alangkah kami anjurkan untuk bisa tepat waktu sehingga kajian ini bisa utuh Bapak Ibu mendapatkan modulnya, penjelasannya dari Ustadz ya. Oke, ini ada sinyal saya ada putus-putus, jadi ada beberapa chat yang terlewat ya, terhapus. Oke, saya membacakan chat yang muncul di saya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang tadi bertanya boleh diposting ulang. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Orang-orang warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang-orang yang syahid itu kan sebenarnya mereka tidak mati tapi hidup dan diberi rezeki oleh Allah. Mereka berada di alam yang mana ya Ustadz? Nah, kalau orang-orang yang meninggal. Jadi mungkin penjelasan tentang
hidupnya mereka itu di mana gitu Ustaz? Kalau ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang syahid itu sebenarnya tidak mati. Boleh Ustaz, silakan. Terima kasih. Di dalam Al-Quran itu orang yang meninggal dalam keadaan syahid, bal ahyaun, namun mereka hidup, yurzakun, ya. Mereka itu wahum yurzakun, mereka itu diberikan rezeki, mereka itu di alam barzah, ya, di alam barzah. Mereka itu di alam barzah. Jadi kalau kita urut, nah ini kan manusia itu yang kita bahas tadi itu bentuk manusia ini kan, ya tadi itu manusia itu bentuknya itu terdiri dari fisik dan non fisik atau software dan hardware. Itu manusia. Kalau software itu hatinya, kalau hardware itu adalah fisiknya. Namun demikian, kalau orang sudah meninggal dunia itu alamnya lain. Alam lain namanya itu alam barzah. Nah, alam barzah ini ya, alam barzah ini kalau meninggal dalam keadaan syahid, mereka itu insya Allah selalu dalam kenikmatan. Yurzakun, karena mereka itu digambar bal ahyaun, mereka itu di dalam kubur hidup, ya. Mereka itu yakni asyuhada ahyaun fi kuburihim wahum yurzakun. Orang-orang mati syahid hidup di dalam kuburnya, mereka itu senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain bukan hanya orang yang mati syahid, orang yang ahlul Quran, orang yang ahli tahajud, orang yang punya keahlian tahajud, itu di dalam hidupnya bahagia, nanti di alam barzahnya mereka itu juga diberikan kehidupan. Itu di kitab yang ditulis Said Muhammad Ali Al-Maliki, ada seorang sahabat berjalan, kemudian menjelang sore hari, ya, menjelang sore hari dalam sebuah pemakaman, menjelang maghrib lah, mendengar ayat-ayat Al-Quran dari dalam kubur. Didengarkan suaranya enak gitu, indah. Kemudian sahabat tersebut lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sami itu, saya mendengar suara yang sangat indah dari dalam kubur. Siapa mereka? Saya lihat itu kayaknya kuburannya Abdurrahman. Ada seorang sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, kamu tahu nggak, orang yang sudah wafat itu, tapi mereka itu ahlul Quran, ketika menjelang maghrib, rohnya itu dikembalikan kepada jasadnya dalam alam barzah. Kemudian dia itu mengalunkan baca Al-Quran setiap malam. Ini ya, ini fadilahnya Al-Quran. Bahkan hati yang di dalamnya ada Al-Quran itu tidak akan disiksa. Bukan hanya Al-Quran, ya, yang paling rendah itu kalau orang mencintai surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas yang kita baca atas dasar cinta karena di dalamnya sifat-sifat Allah SWT, Allah menjanjikan kepadanya adalah surga Allah SWT. Nah ini betapa hebatnya Al-Quran ya. Al-Quran, walaupun itu kul wallah, wah, apalagi lengkap. Tabarok juga pernah saya sampaikan. Nah, dalam hal ini itu namanya alam barzah. Dalam alam barzah itu lebih luas, manusia itu yatazawaru ba'dhum ba'dha. Satu dengan yang lain itu bisa berkomunikasi, dengan catatan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita, ihsan kita itu terjaga sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa saling berkunjung. Nanti bisa saling berkunjung. Ibu Eti, Ibu Adik Nurma itu punya alam tersendiri, bisa kemana-mana, bisa malah bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah. Yang pernah kan saya sampaikan ada orang yang ahli menyantuni anak yatim wafat di Madinah Al-Munawwarah. Setelah wafat ada yang merawat, ya, yang merawat kemudian dia itu bermimpi ditemui oleh orang yang wafat itu, terima kasih nak kau telah merawat jenazah saya saat ini sudah disambut oleh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu alamnya alam barzah ya. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang alam ini, alam tiga alam, alam nyata, alam barzah dan alam akhirat nanti. Gitu Kang Hasan. Oke.
Masya Allah ya Ustaz. Oke Ustaz, mungkin ini statement atau pertanyaan terakhir ya Ustaz, tentang bagaimana manusia itu pada saat seperti apa dia bisa melampaui mulianya malaikat, dan pada saat seperti apa dia bisa jatuh sejatuh-jatuhnya seperti bahkan melampaui binatang gitu kan dijelaskan di situ. Nah, Ya, kalau itu gimana tuh Ustaz interpretasinya Ustaz? kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, ya, sungguh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi manusia itu uswatun hasanah. Khuluqun khuluqin azim. Akhlaknya itu agung. Khuluquhul Quran. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Itu contoh ya manusia. Nah, contoh lagi, Umar bin Khattab ini manusia kan, manusia. Umar bin Khattab itu pernah ya dalam sebuah kisah yang sangat menarik ketika didatangi malaikat. Malaikat itu malaikat penyiksa dalam alam barzah. Malaikat itu datang mau menyiksa, ditanya. Umar bin Khattab itu bangkit dari di alam barzah, bangkit. Kamu siapa? Saya adalah teman kekasih Allah Subhanahu wa taala. Langsung mundur malaikat itu. Jadi malaikat datang mau menyiksa, ditanya, kamu siapa? Saya Umar, saya adalah teman Rasulullah. Kamu tahu Rasulullah adalah kekasihnya. Malaikat langsung mundur. Nah, nanti kalau kita ditanya, kamu siapa? Saya ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hati saya itu ada Al-Quran, di dalam hati saya itu ada Kulhu, dalam hati saya itu ada Tabarok, dalam hati saya itu ada Waqiah. Malaikat kan mundur. Kan nggak mungkin malaikat itu kemudian, kalau kamu menyiksa ini berarti kamu sama dengan menyiksa kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu kalau sudah mulia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin Allah itu menyiksa kekasihnya. Walaupun di alam barzah, malaikat kan takut, ini kekasih Allah. Tapi kalau manusia itu tidak beriman, makanya dalam ayat-ayat yang masuk neraka selamanya itu kan bukan orang yang seperti orang mukmin ya, bukan, mereka adalah kafir permanen. Abu Lahab, Abu Jahal, kafir permanen, mereka meninggal dalam keadaan tidak ada iman. Kalau ada orang beriman itu pasti punya jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ya statement, saya ini akan memberikan syafaat walaupun umat saya itu banyak dosanya. Nah, kita kan termasuk bukan banyak dosanya, kita itu sedikit dosanya karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang tahu bagaimana tata cara beribadah, bagaimana ibadah kita itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada masalah-masalah sedikit, ada salah-salah, itu kan murni kita sebagai manusia, tempat salah dan lupa. Tapi insya Allah hati kita ada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, ya, iman kepada takdir, dan iman kepada hari kiamat. Nah, orang yang saya sebutkan tadi itu ya uh, apa mereka dibaratkan itu kal an'am bal adal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih parah. Itu orang-orang yang tidak beriman tentunya. Fir'aun, ya, kemudian Qarun. Siapa lagi? Orang-orang yang tidak punya iman dalam hatinya. Mereka itu seperti binatang. Nah, kalau orang beriman, insya Allah seburuk-buruk orang iman, ya, itu insya Allah mereka itu meninggal tetap di hatinya ada iman. Kalaupun masuk neraka itu sebagai bukti bahwa dia itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia. Ya, mudah-mudahan kita bisa merawat iman kita ya. Kalau orang punya iman, pokoknya modalnya iman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian modalnya ilmu, belajar, kemudian hati kita dituntun untuk mengenal lebih dalam Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya, sehingga insya Allah kita pun kelak akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Thauban.
Thauban ini sering sekali melihat wajah Rasulullah. Kemudian ditanya, "Kamu kok sering melihati aku kan bersama aku?" "Ya Rasulullah, nanti kalau di surga ya Rasulullah, kita pasti tempatnya beda ya Rasulullah. Anta ma'asyuhada wassolihin wal anbiya wal mursalin." Terus engkau akan bersama para nabi, para utusan Allah, para kekasih Allah. Sementara saya ini orang biasa ya Rasulullah, nggak mungkin. Apa jawaban Rasulullah? Al-mar'u ma'an ahab. Orang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kita semuanya mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena tanda sebuah cinta, yaitu melaksanakan apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Kalaupun kita pernah melakukan itu, kita meyakini bahwa itu kita manusia biasa, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin ya, kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kalaupun kita melakukan kesalahan, segera ingat bahwa itu kesalahan kita, segera mengakui, ya, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti tadi disebutkan itu lebih parah dari binatang adalah orang-orang yang di hatinya itu tidak ada iman, mereka itu orang-orang yang senantiasa melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada iman di dalam hatinya. Itu begitu, Mas Sam. Ya, Ustaz, Masya Allah, Subhanallah, ya, Bapak Ibu, untuk mencapai derajat sebagai kekasih Allah yang keimanan kita, keimanan manusia bisa mengalahkan malaikat, itu prosesnya sudah disampaikan tadi oleh Ustadz, dan mudah-mudahan kajian pagi ini kita kan akhirnya memahami dimensi kita sebagai manusia. Artinya dengan mengenal diri, man arafa nafsahu gitu kan, kalau dalam satu statement faqad arafa rabbahu, dan kita akan mengenal Allah. Artinya kita sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz dari sisi fisiknya, sisi ruhnya, kemudian potensi-potensi yang dimiliki, yang nampak, yang tidak, itu kan adalah salah satu cara kita mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa mencapai makom kita sebagai manusia yang memiliki keimanan yang tinggi dan mengendalikan nafsu ya. Ustaz, barakallah Ustaz, Bapak Ibu silahkan diendapkan ya, ucapkan syukur alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan berikan pemahaman yang sempurna dari kajian pagi ini, diberikan nikmat yang luar biasa atas kesempatan kita ngaji Al-Hikam ya. Dan Bapak Ibu sekali lagi kajian Al-Hikam ini sudah masuk sesi-sesi akhir, dan bagi yang sudah rutin nih setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, kami himbau untuk datang tepat waktu ya. Karena saya melihat ketika sudah di tengah jalan gitu Ustadz Azim menjelaskan, ini baru mungkin sebagian peserta baru join ya. Jadi silahkan diatur sedemikian rupa waktunya, kesempatannya, sehingga kajian Al-Hikam ini kita manfaatkan betul-betul sebelum berakhir kita bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Setelah ini kita akan ngaji, kita akan mendapatkan informasi update dari Pak Solihin. Sudah hadir bersama kita, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan. Alhamdulillah. Pak Solihin, apa yang mau dibahas nih tentang ulas berita dan update seputar haji? Silakan Pak Solihin, mungkin di Ya, dulu sebelum Ustaz Azim menutup. Jadi menariknya kemarin tuh Pak Menteri Agama kita ya Gus Yakut setelah bersepakat dengan pemerintah Saudi Arabia untuk membuat satgas, membentuk satgas satuan tugas untuk pelaksanaan haji tahun 2023. Nah, salah satunya adalah permohonan dari kita, dari pemerintah Indonesia, agar pemerintah Saudi Arabia, Menteri Haji dan Umroh Saudi Arabia memberikan kuota 100% seperti tahun-tahun sebelumnya, maksudnya setahun sebelum COVID ya, untuk tahun 2023 itu. Dan sekarang Satgas sudah mulai dibentuk resmi, artinya dari sekarang mereka, tim ini sudah bekerja gitu untuk mempersiapkan haji tahun 2023. Demikian, Coach. Baik, insya Allah Bapak Ibu tetap bertahan bagi yang ingin menyimak update seputar Tanah Suci atau Haji dan Umroh. Dan Ustaz Azim berkenan menutupnya dengan doa pagi ini supaya bertambah keberkahan di kajian Al-Hikam pagi. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi pribadi saya dan keluarga saya dan perjalanan hidup kami semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah dan menjadi insan kamil, ya, dengan segala kekurangan, manusia sempurna dengan segala kekurangannya. Dan saya juga mohon doa hari ini